Orang kenal saya, tapi orang tidak tahu kelebihan saya. Itu juga tidak ada manfaat, betul, buat saya. Ya, order nggak bakalan datang ke saya gitu loh. Menurut Anda, networking skill itu perlu dipelajari atau dia sudah melekat dari sananya istilahnya gitu ya, sudah bakat? Atau ini sebenarnya perlu digali, perlu dipelajari, perlu dikembangkan? Pak James, banyak yang mengira ya networking ini sama loh dengan kita punya banyak teman dong di sosial media, punya banyak networking di dunia maya. Nah, ini sebenarnya yang dimaksudkan dengan networking yang Pak James mau aja kita bahas ini adalah networking dalam arti yang seperti apa? Silakan Pak James. Oke, sebelum kita bahas ke networking, kita harus bahas dulu ya Ola ya, bahwa kalau seseorang mau sukses ya ada dua cara. Satu adalah perjuangan sendiri ya, mati-matian dengan cara sendiri ya, dan dia lakukan sendiri. Atau kedua adalah dapat bantuan dari banyak orang, dapat masukan dari banyak orang gotong royong support dia misalnya ya. Kalau kita mau jual makanan misalnya ya, bisa jadi kita jual sendirian ya di sosmed kita dan sebagainya, upaya kita sendiri. Atau ya ada 100 orang, 500 orang sekitar kita, masing-masing bantu kita jual 2 bungkus. Satu orang 1.000 bungkus, atau 500 orang masing-masing bantu kita jual 2 bungkus. Ya. Nah, manfaat dari networking adalah seperti itu. Banyak orang bisa bantu kita, bukan hanya bantu jualan ya, bantu kasih masukan, kasih kata-kata yang encouraging ya, kasih usulan dan sebagainya, buka jalan, kenalin ke orang lain, itu kan semua networking ya. So kalau kita mau sukses, jauh lebih gampang, jauh lebih ringan kalau dibantu oleh banyak orang ya, kalau dibuka jalan oleh banyak orang. Oke. Nah, kalau saya bicara tentang networking, saya bayangkan satu jaringan ya. Kalau kita masih bisa ingat jaringan bulu tangkis atau jaringannya bola voli ya, itu jaringan itu saling ada kaitan kan ya, saling ada ikatan gitu loh, seolah-olah saya pegang satu orang sebelah kanan, saya pegang satu orang sebelah kiri, dan orang itu pegang orang lain lagi sehingga jadi kuat gitu ya, satu kekuatan ya. Nah, itu networking. Jadi networking itu menurut saya agak berbeda dengan banyak followers di sosmed kita ya, banyak followers di sosmed kita ya, kita bisa berinteraksi di sosmednya ya, tetapi kalau kita minta support, kita minta bantuan, belum tentu mereka siap support ya. Jadi buat saya networking itu lebih nyata, lebih akrab, lebih dekat, lebih intimate ya. Dan salah satu hal yang buat orang mau bantu kita adalah jika justru mereka sudah terima kebaikan dari kita berulang-ulang, baru orang mau bantu kita kan ya. So most of the time banyak orang selalu pikirkan networking itu adalah mengambil ya dari orang lain ya, taking ya. Padahal networking is more of giving gitu, lebih banyak memberi sih. Oke. Jadi artinya bagaimana orang bisa membantu kita itu sebenarnya adalah buah dari apa yang pernah kita tabur, kita tanam, kira-kira begitu ya Pak James ya. Yes. Oke. Nah, kalau gitu sebentar nih Pak James, apa yang Bapak lihat banyak orang yang merasa sangat di atas angin gitu ya, ketika dia punya banyak follower dan sebagainya, bahkan rasanya banyak sekali institusi sekarang juga berburu gitu, berburu banyak pengikut di dunia maya. Anda kutip, padahal tadi Pak James katakan bahwa networking ini berbeda dan orang hanya akan mau membantu kita kalau dia sudah tahu kita, sudah kenal kita, sudah tahu value kita, bahkan mungkin sudah merasakan kebaikan kita. Nah, apakah terjadi pergeseran kalau menurut Pak James? Pergeseran sih tidak ya, menurut saya pergeseran tidak. Dengan banyak followers kan itu langkah pertama ya, langkah pertama. Banyak followers berarti ya, ini yang saya selalu bahas dari segi networking ya. Kalau saya bilang ya, saya kenal dengan seorang tokoh ya, saya kenal dengan Mr. X loh ya,
seolah-olah networking saya bagus. Saya kenal dengan Mr. X, saya kenal dengan Mr. Y, saya kenal dengan ibu siapa gitu ya. Saya kenal, saya sebut nama-nama ya. Seolah saya banyak kenal orang. Tapi kalau Allah bicara dengan Mr. X dan Allah tanya, Mr. X kenal nggak Pak James? Nah, Mr. X bilang, siapa ya si James ya? Cuma saya kenal orang, orang nggak kenal saya kan sia-sia kan ya? Atau Anda tanya ke Mr. X, Pak X kenal Pak James? Oh kenal. Tapi si James ini ya lupa-lupa ingat ya, dia bergerak di bidang apa ya? Orang kenal saya, tapi orang tidak tahu kelebihan saya. Itu juga tidak ada manfaat, betul buat saya. Ya, order nggak bakalan datang ke saya gitu loh. Tapi kalau orang kenal, oh ya saya kenal dengan Pak James ya, dia bagus sih dalam training sales gitu ya. Nah, kalau dia sudah tahu tentang saya dan tahu kelebihan saya, nah di sanalah networking mulai. Ya, jadi kalau di sosmed, followers kita sebagian besar sudah kenal kita, sebagian besar sudah tahulah kelebihan kita dan keunikan kita, maka dia mau follow kita. Oke? Dan yang menentukan bukan jumlah followernya, tapi justru yang dilihat adalah engagement dengan followernya kan. Dengan followernya. Itu yang penting. Baik.